Jangan, aku potong cepat. Jangan pakai alasan butuh. Itu bukan jawaban. Aku nanya, Arka, anak siapa? Hai semuanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Rujak Kehidupan. Enjoy this video. Namaku Rehan. Selama 6 tahun ini aku hidup sebagai suami dan ayah yang, ya mungkin nggak sempurna, tapi aku selalu berusaha jadi yang terbaik. Aku kerja serabutan, mulai dari freelance desain sampai bantu usaha teman. Hidup kami nggak mewah, tapi selalu cukup. Aku selalu merasa punya hal paling berharga yang nggak bisa dibeli. Keluarga. Istriku Mira dan anak kecil kami Arka adalah dunia buatku. Setiap pulang kerja, aku selalu disambut tawa Arka lari ke arahku sambil teriak, "Papa," dan pelukan Mira yang menenangkan. At least itu yang aku pikir selama ini. Aku pikir keluarga kami sederhana tapi bahagia. Aku pikir doa-doa selama sujudku sudah terjawab. Aku pikir aku tahu arti rumah. Dan ternyata semuanya bisa runtuh dalam hitungan detik. Hari itu aku cuma ingin bantu pindahan sekolah. Arka. Dia mau masuk TK yang lebih dekat dari rumah. Simple. Proses biasa. Cuman ngumpulin dokumen, tanda tangan, bayar administrasi. Aku sama sekali nggak nyangka kalau hidupku akan berubah dari situ. "Pak, saya butuh fotokopi akta kelahiran asli ya," kata petugas sekolah, ramah sambil tersenyum. Aku mengangguk santai, "Oh siap Bu, nanti saya bawa." Nggak ada firasat apa-apa, nggak ada curiga. Aku bahkan sempat bercanda ke Arka. "Nanti kamu jadi anak sekolah sungguhan ya, bukan bocah tidur siang doang." Dia ketawa, nunjukin gigi kecilnya yang belum lengkap. Dan aku ingat rasa bangga itu. Rasa bangga yang sekarang terasa kayak pisau di dada. Sampai di rumah Mira lagi pergi belanja. Rumah tenang, cuma suara kipas angin yang muter pelan. Aku buka lemari dokumen, ambil map biru tempat aku simpan semua surat penting. Aku duduk di meja makan, tarik napas santai lalu buka akta kelahiran itu. Dengan senyum bangga seorang ayah, aku menatap nama anakku. Nama yang aku pilih sendiri dengan penuh doa, Arka Revananda. Tapi mataku turun ke bawah, ke kolom yang menuliskan nama ayah. Nama ayah, Budi Pratama. Bukan Rehan Pratama. Aku sempat diam beberapa detik, kayak otak ini nggak mau memproses apa yang aku lihat. Kayak aku salah baca. Atau mungkin kertasnya salah dicetak. Mungkin ini akta orang lain yang nyelip. Tanganku gemeteran pelan. Aku kedip pelan baca ulang. Setiap huruf, setiap angka, setiap tinta. Aku cek nomor, tanggal, semua sesuai. Semua sama. Semua konsisten. Aku bukan ayah di situ. Nama yang tertulis bukan namaku. Dan di momen itu, jantungku kayak diremas. Nafas rasanya berat. Dada kayak ditekan batu besar. Aku nggak langsung marah. Yang ada cuma rasa nggak percaya, rasa hampa, rasa ditinggalin dunia. "Mungkin salah cetak," bisiku ke diri sendiri, tapi suaranya lemah penuh putus asa. Tapi semakin aku lihat, semakin nyata kebenaran itu. Bukan salah cetak, bukan salah lemari. Ini bukan mimpi buruk. Ini nyata. Langkah kaki terdengar dari arah pintu. Aku masih menatap kertas itu, pandangan kabur. Mira masuk sambil bawa kantong plastik belanjaan. Rambutnya sedikit berantakan karena angin. Wajahnya lelah tapi tetap cantik. Biasanya aku bakal sambut dia ambil bawaan tanya kabarnya. Tapi sekarang tubuhku kaku, mulutku kering, dan hidupku kacau. "Sayang, kamu nenggap." Kata-katanya berhenti. Sepenuhnya berhenti begitu dia lihat kertas di tanganku. Sekejap wajahnya berubah. Matanya membesar. Nafasnya terhenti. Sebuah ekspresi yang nggak bisa dia sembunyikan. Shock, takut, panik. Semuanya campur jadi satu. Plastik belanja di tangannya sampai jatuh ke lantai. Aku menatapnya. Lama, sunyi yang berat menggantung di antara kami. "Mira," suaraku serak hampir nggak keluar. "Ini, maksudnya apa?" Tidak ada jawaban. Dia cuma berdiri di sana dengan wajah pucat. Dan dalam diam itu aku merasa dunia runtuh. Aku merasa semua momen bahagia selama 6 tahun itu berubah. Jadi bayangan kosong. Semua aku ulang dalam kepala. Pertama kali lihat garis 2. Pertama kali aku gendong Arka. Malam-malam begadang jaga dia sakit. Setiap pelukan, setiap tawa. Apa semua itu? Bohong? Air mataku jatuh. Bukan karena marah, tapi karena sakit. Sakit yang nggak bisa diukur kata-kata. Aku gemetar. "Apa Arka bukan anakku?" Suaraku pecah di akhir kalimat. Mira menggigit bibir keras. Baunya mulai bergetar. Matanya berkaca-kaca. Dia kelihatan kayak orang yang lagi siap jatuh dari tempat tinggi. "Rehan." Suaranya gemetar.
Aku bisa jelasin. Jelasin? Kata itu terasa kecil dibanding luka yang baru saja ditusuk ke dadaku. Aku menatapnya lemah. Kenapa ya nama kamu bisa beda dari ini? Aku angkat akta itu. Suaraku meninggi sedikit, bukan marah tapi putus asa. Kenapa bukan namaku di sini? Dia menunduk, air mata jatuh, tapi aku bahkan nggak punya tenaga buat marah. Aku cuma ngerasa kosong, kayak rumah besar tapi lampunya mati semua. Kayak peluk udara, kayak segala yang aku bangun selama ini diruntuhin begitu aja. Dalam momen itu aku bukan suami, bukan ayah. Aku cuma seseorang yang dipaksa sadar kalau hidup yang aku bangun mungkin cuma delusi. Benteng yang kubangun dari cinta ternyata dibangun di atas kebohongan. Aku halusin suara Arka tertawa memanggil papa, dan suara itu, yang dulu paling membahagiakan, sekarang berubah jadi pisau paling tajam. Aku mengusap wajahku kasar, mencoba tahan isak yang makin berat. Mira, aku berkata pelan, suara pecah. Kamu tahu ini bakal hancurin aku, kan? Dia nggak jawab, dia cuma berdiri di sana. Tangan menutup mulut, bahu bergetar hebat. Dan ya, di ruang tamu kecil itu, dengan akta kelahiran di tanganku, aku menyadari sesuatu. Terkadang, kebenaran bukan datang dengan suara keras. Kadang dia datang diam-diam lewat selembar kertas tipis, tapi mampu merobek hati sampai pecah jadi serpihan, kecil yang nggak akan pernah sama lagi. Aku menatap Mira sekali lagi sebelum aku jatuh terduduk di kursi. Nafasku berat, aku kehilangan kata-kata, kehilangan arah. Kehilangan rasa percaya pada dunia yang barusan berubah total dalam hitungan detik. Hari itu aku belajar satu hal. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kebenaran yang datang terlambat. Dan aku belum siap hadapi sisanya. Aku nggak tahu bagaimana aku masih bisa berdiri. Rasanya kakiku bukan milikku. Napasku berat, seperti paru-paru menolak bekerja. Mira berdiri di depanku, wajahnya kacau, mata merah, bibir gemetar. Dia berusaha pegang tanganku, tapi aku mundur. Satu langkah kecil, tapi rasanya seperti jarak antara dua dunia. Rehan, please dengar aku dulu, katanya lirih. Aku menggeleng pelan tapi mataku tetap menatapnya. Tajam, marah, hancur, bingung, semua bercampur. Sejak kapan kamu tipu aku? Suaraku pecah, aku bahkan nggak kenal suara sendiri. Mira terisak, tangannya meremas ujung baju, lututnya hampir goyah. Itu terjadi sebelum kita menikah. Aku takut bilang, aku pikir kamu bakal ninggalin aku kalau tahu. Telingaku berdenging. Jauh di kamar, Arka lagi nonton kartun. Suaranya biasa, polos, nggak tahu apa-apa. Itu yang paling nusuk. Jadi kamu pikir lebih baik aku hidup dalam kebohongan? Aku tertawa pahit, suara mirip orang patah urat kesadaran. 6 tahun, Mir. 6 tahun aku ngasuh. Nyusuin dia, gendong dia, begadang tiap dia sakit, mikir masa depannya. Dan kamu biarin aku bangga jadi ayah. Padahal, napas tercekat. Mira jatuh berlutut. Aku salah. Aku takut. Aku nggak siap, tapi Arka, Rehan, dia butuh kamu. Kamu ayah buat dia. Bahkan kalau, jangan, aku potong cepat. Jangan pakai alasan butuh. Itu bukan jawaban. Aku nanya, Arka, anak siapa? Dia menunduk. Dan di sana di momen itu aku udah tahu jawabannya. Tapi tetap saja aku butuh dengar. Karena otak bisa nebak, tapi hati butuh dihancurin pakai kata-kata biar yakin. Miram, aku ulang, nadaku datar dingin, tapi air mata tetap mengalir. Arka anak siapa? Butuh waktu lama sampai dia akhirnya bicara. Biburi. Suaranya hampir nggak terdengar, dan seperti itu hidupku resmi patah. Tanganku menutupi wajahku. Aku nyandar ke meja, takut jatuh. Rasanya ruangan sempit, udara kental. Aku bukan lagi Rehan, ayahnya Arka. Aku bukan lagi Rehan yang punya keluarga. Aku cuma lelaki sial yang percaya terlalu tulus. Mira, suaraku hampir putus. Kenapa? Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Dia menangis keras, seperti seseorang yang akhirnya kalah oleh rahasia yang terlalu berat. Aku cinta kamu. Aku benar-benar cinta kamu. Waktu kamu datang ke hidup aku ngerasa dapat kesempatan kedua. Aku takut kehilangan itu. Aku mengusap wajah, marah, capek, bingung. Cinta? Kamu sebut ini cinta? Cinta harus jujur, Mir. Cinta nggak pakai bohong sampai orang lupa siapa dirinya. Hening panjang. Dari kamar, suara kecil terdengar. Ayah di mana? Jantungku runtuh. Aku menelan air mata cepat-cepat mengatur napas. Arka di ruang tamu, nak. Dia keluar sambil bawa boneka dinosaurus lari kecil, senyum polos. Ayah lihat. Dinonya makan mobil. Aku berlutut. Ku peluk dia erat. Sangat erat. Bau rambutnya, tawa kecilnya, cara dia peluk balik leherku. Semua itu nyata. Aku orang paling bingung di dunia.
karena anak ini bukan darahku, tapi hati ini sudah penuh sama dia. Arka sayang sama ayah? Tanyaku pelan. Dia ngangguk kuat-kuat. Sayang banget. Dadaku perih. Aku usap kepalanya, senyum yang jatuh dipaksa naik. Ayah juga sayang Arka. Dia lari lagi ke kamar, tanpa tahu bapaknya baru kehilangan separuh jiwanya. Mira bangkit perlahan, wajahnya penuh air mata. Rehan, jangan pergi. Kita bisa cari jalan. Aku berdiri pelan. Gak ada jalan pas rahasia jadi fondasi. Jawabku pelan tapi tegas. Dia mendekat, memegang ujung bajuku. Tolong, jangan tinggalkan kami. Aku menatapnya lelah patah. Kamu yang tinggalkan kejujuran. Bukan aku yang ninggalin keluarga. Aku ambil kunci mobil. Tanganku gemetar, tapi langkahku pasti. Di pintu, aku tengok lagi rumah yang isinya tawa tapi fondasinya dusta. Besok kita bicara soal Arka, kataku tanpa menoleh lebih lama. Dan pintu tertutup pelan, tapi suaranya kayak palu godam di kepala. Di mobil aku nggak langsung nyalain mesin. Aku cuma duduk. Nafas pendek, mata merah, dada kosong. Kadang jadi kuat itu bukan soal menahan, tapi berani ngelepas hal yang bikin kamu hancur pelan-pelan. Malam itu aku mundur bukan karena nggak sayang, tapi karena untuk pertama kali, aku harus sayang sama diriku sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe.